Yahudi Bani Israel, Bapak Ibu ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi ketika maut menjemput Yakub? Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka. Anak-anak Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim wa Ismaila, Ibrahim dan Ismail, wa Ishaqa, dan juga Ishak, ilaha wahidan, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya kami berserah diri. Di dalam tafsirnya, orang yang disebut dengan libanihi, Bani Yakub ini, anak-anak Yakub ya, mereka itulah yang disebut dengan Bani Israel. Karena Yakub alaihissalam memiliki gelar, yaitu gelarnya adalah Israel. Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Nah ini ya, jadi Israel adalah lakob panggilan bagi Nabi Yakub alaihissalam dari bahasa Ibrani, yaitu Isra, artinya hamba pilihan. Pilihan, dan Il itu artinya Tuhan. Maka Bani Israel itu memiliki makna hamba pilihan Tuhan. Israel adalah nama dalam bahasa Kan'ani, suku bangsa Kan'an, yang tercatat dalam kitab-kitab zaman Fir'aun yang merujuk kepada masa sebelum Nabi Musa. Sedangkan Nabi Yakub sendiri diberi nama Yakub dari kata akib atau akbun, yang secara bahasa artinya tumit, keneng. Dinamian si keneng, tumit bu ya, tumit itu tumit keneng. Ini kan sikut, lutut, tumit itu di telapak kaki. Kenapa disebut dinamai dengan Yakub? Dalam tarikh disebutkan karena Nabi Yakub itu adalah anak kembar ya. Saudaranya bernama Esau Abirum. Ketika mereka lahir, Esau lebih dulu lahir, kemudian Yakub lahir urutan kedua. Ketika Israel atau Yakub akan lahir atau keluar menyusul saudara kembarnya, tumitnya nyangkut gitu. Ya, geneng kan borojol ngawitan mastaka. Pas dina sampai anak ait tumitnya nyangkut, karena itulah diberi nama si keneng gitunya. Berarti kejadian itu berkesannya bagi Nabi Ishak, bagi bapaknya Dewas. Tosta, kalau dihitung dari zaman Nabi Adam, dalam kitab-kitab tarikh disebutkan mereka adalah keturunan Sem. Sem itu putra Nabi Nuh ya. Nuh bin Lamih bin Matusaleh bin Idris bin Yarid bin Mahlel bin Koinan bin Yanis bin Sis bin Adam.
Jadi keturunan Nabi Adam tapi bukan dari jalur Habil Qabil bukan STD-nya nya. Tapi dari putra Adam yang lain bernama Sis. Konon katanya Sis ini jadi nabi. Berarti Sis Nabi Sis alaihissalam. Nanti Sis melahirkan Yanis, Yanis melahirkan Koinan, Koinan melahirkan Mahlail, Mahlail melahirkan Yarid, Yarid melahirkan Nabi Idris. Orang barat menyebutnya Enoch. An sok aya ning di urang Bu Enoch. Bu Enoch teh Nabi Idris kadeta. Nuh ya, Enoch. Melahirkan Matusaleh, Lami, Nabi Nuh. Di antara putra Nabi Nuh nanti Bu ada 4 ya. Putra Nabi Nuh ada 4. Ini penting diketahui. Putra Nabi Nuh yang pertama Kan'an, mati tenggelam, tidak punya turunan, maut. 2 Sem, bapak moyangnya orang Timur Tengah, orang Arab. Janten raraina siga orang Arab, bolotot, mancung, galing, kulit kemerah-merahan. Kemudian ada Ham. Ham itu kulitnya hitam. Putra Nabi Nuh ada yang kulitnya hitam. Saya belum mengkaji ya kenapa beda-beda rasnya begitu. Apakah dari satu perempuan atau lebih? Jadi Ham itu bapak moyangnya orang Afrika. Nanti ada yang keempat Yafis. Yafis ini bapak moyangnya orang bule dan orang Cina. Kulitnya putih, rambutnya pirang, matanya biru, sipit. Itu Yafis. Nah, Nabi Yakub, Israel itu keturunan Sem. Ya, Nabi Ibrahim turunan Sem. Jadi Sem melahirkan Arfasyad, Arfasyad melahirkan Solih, Solih ka Abir, Abir ka Palih, Palih ka Ra'u, Sarug, Nahur, Terah atau Tarih. Tarih itu Al-Quran menyebutnya sebagai Azar, tukang pahat patung, bapaknya Nabi Ibrahim. Ada juga yang menyebut itu pamannya, wallahu a'lam. Mungkin paman dan bapaknya tukang patung. Ibrahim melahirkan Ishak, putra kedua dari istri pertama, Siti Sarah, dan melahirkan Ismail, putra pertama dari istri kedua, Hajar. Dari Ishak inilah melahirkan Yakub. Berarti Yakub itu putra generasi kedua ya, Ibrahim alias cucu, incu Nabi Ibrahim, dan generasi ke-20 turunan Nabi Adam. Masa hidup 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Janten ayeuna tahun 2023 mundur heula ka tahun 0. Di tahun 0 eta zaman Nabi Zakaria, Yahya, Isa nya. Mundur deui 1800 tahun dah. Katanya usianya 147 tahun, usia Nabi Yakub. Diutus di tahun 1750 ketika usianya baru 87 tahun. Namanya setengahna, kirang langkung. Tos, jadi turunan Ishak, turunan Ibrahim ya, Yakub itu. Ishak menikahi perempuan bernama Ribqah. Orang Kristen nyebatna Rebeka. Rebeka teh Ribqah teh istri Nabi Ishak. Lahirlah kembar 2 Esau dan Yakub. Mohon. Esau ini nanti iri ya, hasud kepada Nabi Yakub karena beliau tidak jadi nabi. Kenapa saya tidak jadi nabi? Nanti Nabi Yakubnya dikejar mau dibunuh, mirip kisah Habil dan Qabil. Nabi Yakub kabur dari Palestina masuk ke daerah Arab ya, karena Madian, lalu bertemu dengan Siti Rahel. Nah, Rahel. Siti Rahel inilah yang Nabi Yakub sebetulnya naksir gitu, Bu. Cantik, solehah, jika ibu ya pokoknya. Benten naon? Benten jerawat lah. Kenapa kita tahu Rahel itu cantik? Ibunya Nabi Yusuf tah. Nya. Oh, Nabi Yusuf kasep nu teu katulungan ban. Bapak mah katulungan kenehnya.
bapak ke kasep tapi katulungan kene. Nabi Yusuf mah kasepna teu katulungan. Nah, Rahel ini ketika mau dinikahi oleh Yakub, bapaknya bilang, Rahel masih punya kakaknya belum nikah. Maka bapaknya meminta Yakub untuk menikahi dua-duanya. Waduh, Nabi Yakub punya istri dua, adik kakak. Dulu masih boleh ya. Dulu masih boleh. Kalau sekarang tidak boleh. Diharamkan oleh surah An-Nisa, tidak boleh menggabungkan dua perempuan adik kakak dalam satu pernikahan. Tidak boleh, kecuali wafat satu baru menikahi yang lain. Nah, karena bapaknya Lea dan Rahel ini orang kaya, diberikanlah hamba sahaya bagi keduanya. Satu namanya Bilha, dua namanya Jilfa. Dari 4 perempuan inilah Nabi Yakub punya putra 12. Nah, inilah Bani Israel. Yang pertama putra Nabi Yakub namanya Ruben. Nanti Ruben punya keturunan yang banyak. Salemur tah turunan Ruben hungkul. Maka nama Ruben ini menjadi nama marga, semacam marga. Seperti saudara kita di Medan punya aya marga naon? Pasaribu, Manurung, ya, Simanjuntak, Sigarantang, Simorangkir, gitunya. Nah, ini janten we disebatna suku Ruben. 2 Simon melahirkan suku bangsa Simeoni. 3 Lewi melahirkan suku bangsa Lewiyah. 4 Yehuda melahirkan suku bangsa Yahudi. Tak aya dina makalahnya, Yehuda itu nenek moyangnya orang Yahudi. Kalau Lewi ini sukunya Nabi Musa. Nanti Nabi Musa, Nabi Harun itu orang Lewi, Bu. Jadi Nabi Musa itu bukan orang Yahudi. Ternyata Nabi Musa itu bukan orang Yahudi ya. Meskipun orang Yahudi mengagung-agungkan Musa, sanes orang Yahudi. Nabi Musa mah orang Lewi, orang Lewi panjang. Caket gening cek ibu teh. Bilha melahirkan Dan, nanti jadi suku Dani. 6 Naftal, suku bangsa Naftali. Gad atau Jad dari Jilpa, suku bangsa Gadiani. Asher, suku bangsa Asyeri. Lea melahirkan lagi Isahar, suku bangsa Isaharia. Dan Jabulon, suku bangsa Jabulani. Baru Rahel dinikahi borojol Nabi Yusuf. Nah, Nabi Nukasep tadinya. Kemudian si bungsu Bunyamin, ini yang melahirkan suku bangsa Benjamin. Mereka tinggal di Yerusalem, di Palestina ya. Orang barat menyebutnya Old City, kota tua. Di urang mah kota tua teh dayeuh kolot. Caket gininya ti leuwih panjang ka dayeuh kolot tah. Terusnya, jadi Bani Israel itu anak cucu Yakub, disebut Israel. Nah, di makalah disebutkan itu sejarah singkat saja ya. Sejarah singkat Bani Israel dari mulai Nabi Yakub sampai nanti ke zaman Nabi Isa Al-Masih ya. Disebutkan secara singkat. Intinya Bani Israel ini secara ras ya, jenis kulit, ras manusia tidak ada bedanya dengan orang Arab. Satu wajah. Karena Bani Israel ini berasal dari Yakub, dari Ishak bin Ibrahim. Sedangkan orang Arab dari Ismail bin Ibrahim. Ismail ibunya siapa? Hajar. Orang mana? Orang Kibeti, orang Mesir, masih jazirah Arab. Ishak ibunya siapa? Sarah. Sarah orang mana? Orang Babylon, Irak, masih Timur Tengahnya. Teka mana-mana getihna teh masih darah turunan Sem. Artinya Bani Israel dengan bangsa Arab itu satu wajah. Ya kumaha orang Arab. Ta eta Bani Israel Yahudi teh. Nah, kitu punya.
singkat cerita. Tapi sekarang ketika kita memperhatikan bangsa yang menguasai Israel sekarang, Palestina, kok kenapa mereka wajahnya tidak seperti orang Arab ini? Ini siapa ini? Nah, barule. Sok Pak, tak iya fotona saha ieu. Tah Pak, kenal tuh? Kanis The Beatles. Ah, Bapak The Beatles. John Lennon. Nah, ini orang-orang Yahudi sekarang yang mendiami Palestina, ya. Mereka menamai dirinya Yahudi Ashkenazi. Ciri fisik mereka ini sangat mencolok karena berbeda dengan bangsa Yahudi pada umumnya, yang harusnya wajahnya itu seperti orang Arab, kedah nama. Melahirkan pertanyaan besar, apakah mereka benar-benar berasal dari Bani Israel, turunan Yakub gitu? Gitunya. Oke, kita luruskan dulu nanti. Jadi di pembahasan ini kita akan menelusuri dari mana asal usul Yahudi Ashkenazi ini, ya. Saya pernah menjelaskan di berbagai tempat, ya, bahwa Yahudi Ashkenazi ini bukan Yahudi asli. Nanti kesimpulannya begitu. Jadi mereka adalah Yahudi yang masuk agama Yahudi, ya, tapi turunannya tidak tersambung kepada orang-orang Bani Israel. Jadi mereka itu turunan Yafis, turunan bule. Nah, dari mana sumbernya? Banyak. Nanti ada yang mengkritik karena di salah satu kajian saya pernah menggunakan sumber buku Arthur Koestler. Ada yang mengkritik Arthur Koestler itu dianggap buku dongeng, gitu ya. Ya, nanti sumbernya bukan hanya buku itu, banyak sekali, sampai di dalam kitab-kitab para ulama pun ada. Di makalah ini saya kutip di halaman kedua kitab Al-Yahud Al-Mawsu'ah Al-Musawwarah, ya, tulisan Syekh Thorik Suwaidan, ya. Ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya berjudul Ensiklopedia Yahudi, gitu Pak. Nah, ini juga bisa dijadikan sumber bahwa mereka itu bukan Yahudi asli, begitu ya. Ini sebelum penjelasan pakai pembuka dulu supaya jelas, ya, tergambar. Jadi kepentingan kita mengungkap siapa mereka sebenarnya, mau disebut Yahudi palsu, mau disebut Yahudi asli misalkan. Karena ada beberapa pihak yang membelanya. Oh, mereka itu asli Yahudi juga, punya genetika Yahudi, punya DNA Yahudi misalkan. Kajian kita ini bukan untuk memperdebatkan apakah mereka Yahudi asli atau tidak asli, tapi kita mau menunjukkan kepada mereka bahwa kalau kamu Yahudi palsu, kamu tidak berhak dengan tanah Palestina. Artinya kamu akan dihancurkan seperti bangsa-bangsa kufur yang lain. Kan di dalam sejarah Bani Israel ada bangsa-bangsa kufur, bangsa Amalik misalkan, ya. Bangsa Amalik yang tubuhnya besar-besar itu pernah mendiami Yerusalem tapi menyembah berhala. Itu dimusnahkan oleh Bani Israel. Jadi kalaupun kamu Yahudi palsu, nasib kamu akan binasa. Kenapa? Karena kamu tidak berhak diam di Palestina, karena kamu orang-orang durhaka, tidak menyembah Allah. Itu satu. Dua, kalaupun kamu ini adalah Yahudi asli, bagaimanapun caranya nanti mereka akan membela diri. Kami punya DNA Yahudi berapa persen, begitunya. Tenan naon sok, rek di aku jadi Yahudi asli sok. Aku jadi Yahudi asli, langkung atoh. Saya lebih gembira kalau mereka itu terbukti Yahudi asli. Kenapa? Hukuman Allah akan tertimpa kepada mereka. Karena mereka kalau memang Yahudi asli,
berarti sudah punya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Torah mereka bahwa apabila mereka tinggal di Yerusalem, di Palestina, mereka harus menjaga kesolehan, kan gitu. Dan Zionis ini tidak soleh, artinya kalau mereka Yahudi asli tetap akan diazab juga. Jadi badai mengkol kamana wae, ujung-ujungnya pesan dari kita adalah kalian akan menerima murka Allah. Itu ya. Jadi bukan sedang berdebat ini asli atau palsu. Silahkanlah. Menurut kami, menurut penilaian kami, mereka ini Yahudi palsu. Tapi apabila di luar sana ada orang-orang yang membela, oh Ashkenazi ini punya genetika Yahudi kok, berapa persen di tubuhnya, lihat dong daftar-daftar DNA yang dikeluarkan oleh pemerintah Israel, mereka itu asli punya keturunan Bani Israel. Tidak masalah. So, kalau memang mau dianggap sebagai Yahudi asli keturunan Bani Israel, meskipun hanya DNA-nya sebeberapa persen, berarti pesan kita masih sama, bahwa mereka akan dihancurkan sebagai orang Yahudi yang melanggar kesolehan di Palestina, gitu ya. Jadi badai mengkol kamana wae, ujung-ujungnya masami. Badai dianggap Yahudi palsu akan dihancurkan karena tidak berhak diam di Palestina. Orang-orang yang tidak berhak tinggal di sana dari dulu dihancurkan karena bukan penyembah Allah. Atau mereka mau dianggap Yahudi asli, silahkan. Berarti hukuman tentang Bani Israel di dalam Quran, di dalam Torah akan tertimpa juga kepada mereka karena mereka tidak menjaga kesolehan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ya mau dianggap asli atau palsu oleh Israel itu. Tetap saja hukumannya adalah kehancuran. Nah, tetapi sekali lagi menurut pendapat kita mereka itu Yahudi palsu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di dalam Bible, dalam Alkitab orang-orang Kristen, justru sudah diperingatkan sejak dari dulu akan kemunculan mereka. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 9, katanya Nabi Yahya mendengarkan ada wahyu turun dari Allah kepada Nabi Isa Al-Masih tentang kedatangan kaum yang memuja setan namun mengaku sebagian dari umat Yahudi. Nah, iyanya ayatnya berbunyi, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Tuh ya. Jadi memang mereka ini menggemari ilmu sihir ya. Jadi ada Bani Israel yang akrab dengan ilmu sihir, ada ya. Allah sebutkan itu di dalam surah Al-Baqarah 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka Bani Israel malah mengikuti jampi-jampi di kerajaan Sulaiman. Jampi-jampi yang dibaca oleh setan di kerajaan Sulaiman. Sulaimannya tidak kufur, karena mereka yang membaca jampi itu mengatakan, oh ini Sulaiman bisa menaklukkan jin, menaklukkan angin, mengerti bahasa binatang, itu karena ilmu sihir. Mereka bilang begitu. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberi mukjizat. Maka Allah membersihkan nama Sulaiman di sini. Wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mengajari manusia ilmu sihir tuh ya. Jadi mereka disebut Yahudi Ashkenazi. Dalam bahasa Ibrani, Ashkenaz itu merujuk pada wilayah Jerman. Janten Yahudi Ashkenazi teh Yahudi Jerman.
dalam bahasa Ibrani juga dikenal bentuk jamak Ashkenazim, eta teh jamak. Kalimat ini mengartikan orang Yahudi Eropa, terutama dari Eropa Timur. Janten di Eropa seueur Yahudi, aya nu di Jerman, aya nu di Inggris, aya nu di Polandia, di Hungaria, di Austria, seueur, bahkan di Rusia juga ada. Tapi kenapa sa Eropa sakitu seueur eta naon tempatna nu disebat teh Yahudi Jerman we gitu nya. Kenapa disebutnya Yahudi Jerman tidak Yahudi Eropa begitu? Karena orang-orang Yahudi yang ada di Jerman hidupnya lebih maju, jadi tokoh, orang terkenal, berpengaruh gitu Pak, pang suksesna lah. Yahudi di Eropa teh seueur, di Inggris aya, di Polandia, di Hungaria, di Austria, di mana-mana aya. Tapi yang menjadi perwakilan untuk menyebut nama mereka adalah Yahudi Jerman. Kenapa? Karena nu di Jerman sarukses. Seperti contohnya Bapak Fisika Dunia Albert Einstein. Nanti ada juga Karl Marx ya, Sigmund Freud, itu semuanya Yahudi Ashkenazi. Nah, mereka adalah sebuah kaum yang cukup tertutup dan banyak mengidap penyakit turunan, yaitu salah satu penyakit turunan yang berhubungan dengan penyakit otak, membuat mereka memiliki skor IQ tertinggi di dunia. Janten upami Bapak Ibu pernah mendengar Yahudi mah pinter, Yahudi pinter. Yahudi mana yang dimaksud? Yahudi Ashkenazi nu pinter mah. Ari kitu Yahudi Bani Israel nu juga orang Arab tadi sami we. Yahudi Bani Israel mah nu pinter-pinter nu henteu-henteu. Tapi kalau membicarakan tentang kejeniusan Yahudi, yang dimaksud Yahudi pintar itu ini, bukan Yahudi asli nya. Pernah juga Bapak Ibu mendengar Yahudi suka makan ikan? Yahudi suka makan ikan. Eta mah sadayana Yahudinya kalebet anu Bani Israel lah. Kenapa mereka makan ikan? Bukan karena supaya pintar, bukan begitu. Tapi ikan adalah makanan yang dihalalkan meskipun prosesnya singkat. Masih ada darahnya, masih ya? Halal ikan mah. Tapi kalau Yahudi menyembelih unggas, menyembelih kambing, menyembelih sapi, ribet Pak. Si daging nanti harus benar-benar kering. Jantan pami ibu mencit sapinya nuju kurban, terus daging nanti baseuh Pak. Baseuh keneh. Ya, aya getihan keneh. Tak kanggo Yahudi mah eta teh teu kenging. Kalau kita umat Islam yang diharamkan itu kan darah yang mengalir. Sedangkan ya daman masfuhan itu ya, darah mengalir. Sedangkan darah yang nempel di sela-sela daging, di sela-sela tulang itu kan tidak haram bagi kita. Tapi bagi Yahudi haram. Makanya orang Yahudi nggak mau makan ayam tepung, Bu. Ayam goreng tepung ya. Karena kadang-kadang di sela-sela tulangnya masih ada darah. Itunya haram bagi Yahudi. Jadi Yahudi itu kalau menyembelih hewan, setelah disembelih itu tidak bisa langsung dimakan. Digantung heula, dikasih garam dulu supaya ya darahnya keluar, kering nyusu, ngecelakan heula. Baru 3 hari kemudian bisa dimakan. Makanya ribet makan makanan sembelihan daging merah atau daging unggas. Yang lebih praktis itu adalah makan ikan. Jadi Yahudi makan ikan itu bukan pedah pinternya, wah memang tuang nage atau lauk cenah. Ternyata rambung ngobrol tanya. Disebut Yahudi suka makan ikan bukan karena pintar, tapi karena praktis. Disebut Yahudinya pintar, bukan Yahudi asli, Yahudi nu ieu nu pinter mah. Tentunya dari mana saya tahu? Saya pernah mengikuti kuliah online bersama orang Yahudi ada ya. Namanya Yosef Ben Nahman dari Surabaya gitu ya. Beliau yang menjelaskan bagaimana ribetnya makanan kosher. Kosher teh mun urang mah halal gitu punya. Nah, dalam
Ini sumber yang saya maksud tadi. Buku The 13 Tribe, suku ke-13, tulisan Arthur Koestler. Hari ini banyak orang, banyak media yang menyerang buku ini. Dituding bukunya tidak punya integritas, ya, tidak bisa dipercaya. Malah ada yang menghinanya sebagai buku dongeng. Padahal dulu buku ini ketika terbit, Bapak Ibu, dia ini buku yang bestseller di Eropa. Ya, bestseller, banyak orang beli, banyak orang baca, dan tidak ada satupun suara mengatakan ini buku abal-abal, buku dongeng, tidak. Karena Arthur Koestler ini menyuguhkan data, ya. Dari mana Yahudi Ashkenazi itu berasal? Mereka bukan turunan Sem, mereka bukan turunan Bani Israel asli, mereka keturunan Yafis. Yafis mah bapak moyang orang bule. Di buku ini dijelaskan, ya. Nah, tetapi sekali lagi, kalau memang orang-orang yang punya kepentingan, ya, membela Yahudi Ashkenazi sebagai Yahudi asli dan menyerang buku-buku seperti bukunya Arthur Koestler ini, tidak ada masalah bagi kita, karena nasibnya akan sama. Mau disebut asli, mau disebut palsu, tetap murka Tuhan sudah akan ditujukan kepada mereka. Nah, kata Arthur Koestler ini adalah nenek moyang orang Yahudi Ashkenazi, namanya suku Khazar atau suku Khazar. Ada juga ejaannya Khuzar, ya, Khuzari. Dan ini bukan hanya tercantum di buku Arthur Koestler saja. Misalkan kita baca di kitab Syekh Torik Suwaidan Al-Yahudul Mausu'atil Musawwarah, ya, itu ensiklopedi Yahudi. Jadi di dalam ensiklopedi Yahudi halaman 201, ya, oleh Syekh Torik Suwaidan dijelaskan bahwa Yahudi Ashkenazi ini adalah kelompok orang Yahudi yang meyakini diri mereka sebagai keturunan Nuh, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nuh. Nyamuhun dati Yafis atau mengkolna. Padahal sebenarnya mereka adalah sisa-sisa Yahudi Khazar. Disebutnya di nama kalahaya. Mereka terusir dari kampungnya setelah jatuh ke tangan Hungaria dan Polandia dulu, ya. Seorang Ashkenazi dari Hungaria, Arthur Koestler, tadi dalam bukunya yang terkenal tuh, Saur Syekh Torik Suwaidan, disebutkan bukunya terkenal berjudul The 13 Tribes, suku ke-13. Ini kan bentuk sindirannya. Bani Israel teh hanya ada 2 suku, 12 suku. Ini Ashkenazi tidak termasuk ke-12 itu. Jadi suku yang lain. Nah, disebut si 13 ieu mah gitu. Nyaten sanes gaji wae 13 teh punya. Sanes cilaka 13 hungkul deh, tapi aya Yahudi 13, ya. Nah, kata Arthur Koestler, mereka adalah Yahudi yang tinggal dulu di kerajaan Khazaria, di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, di sebelah utara timur tengah, ya, dan sebelah selatan negara-negara Rusia, di daerah Kaukasus, ya. Nah, di dalam kitab-kitab ulama Islam pun disebutkan bahwa adanya surat menyurat antara pegawai khalifah di Andalusia. Emut bu, Andalusia itu nu di mana? Andalusia, nu di Spanyol. Khalifah Islam yang ada di Spanyol. Emut we Andalusia. Andalusia. Ya, Spanyol. Katanya ada orang Yahudi bernama Hasdai bin Saprut. Ini termasuk Yahudi Timur, namina Yahudi Separdim, Yahudi Spanyol. Beliau menjadi pegawai di kerajaan Umayyah di zaman Khalifah Abdurrahman.
beliau menyurati rajanya kerajaan Khazar, nenek moyang Askenazi itu, disurati ku Hasdai teh, yaitu Raja Yosef bin Aron, Yusuf bin Harun, Raja Khazar. Isi suratnya antara Hasdai dan Raja Yosef menceritakan kegembiraan Hasdai saat mendengar adanya kerajaan besar di Eropa Timur, kerajaan Khazar itu, yang raja dan penduduknya mayoritas beragama Yahudi. Atau eta Hasdai, lah cenah ieu kerajaan aya Yahudi. Lalu Hasdai tertarik mengetahui kalian ini dari suku yang mana, itu kan mungkin saudara Hasdai. Ternyata jawaban dari Raja Khazar, Yosef bin Aron, sungguh mencengangkan. Ternyata mereka bukan turunan dari Bani Israel, 12 suku itu, melainkan mereka adalah keturunan dari Togarma. Saha Togarma teh? Anak ketiga dari Gomer. Nya saha Gomer teh? Cucu Yapis. Saha sebetulnya. Terus diterangkan teh anger teh apal. Dalam literatur Yahudi di kitab Torah, Tanakh, Perjanjian Lama, Togarma dikenal sebagai moyangnya bangsa Turki, tapi sanes Turki nu ayeuna nya, Turki nu kapungkur, Turki Bizantium. Dan Khazar, moyangnya suku Khazar, merupakan anak ketujuh dari Togarma. Togarma punya 10 anak yang menjadi suku besar. Ya. Nah ka dieu deui. Tak ieu. Jadi ti Nabi Nuh ka mana Bu? Ka Yafis cenah. Tak ieu Yafisnya. Yafis punya anak berapa? Ya Yafis tah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Salah satunya bernama Gomer. Tah nu tadi Gomernya. Gomer punya anak 3, Askus, Ripat, dan Togarma. Tah ieu Togarma. Togarma punya anak 10. Salah satunya bernama Khazar. Nah, turunan Khazar inilah yang menjadi nenek moyang mereka. Tos, jadi kalau Bani Israel yang 12 suku putra-putranya Nabi Yakub kan bukan dari jalur Yafis, mereka dari jalur Sem. Bapak orang Arab, bapak orang Timur Tengah mah Nabi Ibrahim teh turunan Sem. Makanya bangsa Arab, Bani Israel semuanya disebut rumpun bangsa Semit. Semitnya, bahasanya pun disebut bahasa Semit, disebut Semitic language. Kenapa disebut Semit? Ya turunan Sem gitu. Mohon ta anu hideung tah Ham ini melahirkan Kus, melahirkan Kanaan, melahirkan Namrud. Raja Namrud. Jantan Raja Namrud teh hideung nya. Numawi upami bapak ibu nonton film Babylon buatan Hollywood, si Namrud teh diperankan ku orang negro. Da muhun memang Namrud teh hideung nya. Ieu engkus di kapungkur aya naminya engkusnya. Mana deui Pak Bu? Anu aya nami dugi ka ayeuna masih aya Pak? Teu aya nya. Araraneh namina nya. Wail aya tah Wail. Mohon. Hah? Bijal aya ge bujal. Tos, nah mereka ini kerajaannya berdiri tahun 630 Masehi. Berarti zaman saha? 630 Bu. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kan Nabi Muhammad teh lahir 570, diangkat menjadi nabi dan rasul. Kejadian Gua Hiro 610 Nabi teh. Lalu wafat tahun 630
ketiga berarti di zaman Nabi tah nya. Iyo gitu nu Nabi rewas teh tengah malamnya. Akan ada bangsa perusak, targetnya orang Arab. Makanya Nabi mengatakan wailul lil Arab, wailul lil Arab, cilaka tak orang Arab naon. Iya tak aya kerajaan iya nanti mereka yang menjajah Palestina itu. Ya. Mereka juga yang merangkul orang-orang Arab yang hubud dunia. Mereka yang menyebar fitnah kemana-mana. Nah, maka tahun 630 ini masa berdiri awalnya. Beberapa tahun kemudian, 100 tahun kemudian, baru ada Raja Bolan namanya. Sekitar tahun 740, bangsa Khazar secara mencurigakan memeluk agama Yahudi. Jadi dari zaman Nabi sudah berlalu sekitar 100 tahun, 110 tahun, berarti terus lebet dinastinya Umayyah Abbasiyahnya terus kadinya. Terus jadi mereka masuk Yahudi. Kenapa? Karena tidak mau didakwahi oleh Islam yang sudah menguasai Persia, dan tidak mau juga diajak masuk Kristen di Bizantium, di Turki, ya, Kristen Ortodoks. Maka Khazar memilih agama ketiga sebagai taktik politik. Karena kalau Khazar pilih Islam, Khazar pasti punya musuh bebuyutan dari orang Kristen. Begitu juga sebaliknya. Makanya Khazar memilih agama ketiga, agama Yahudi, sehingga oleh Islam bisa dianggap sebagai kafir dhimmi, kafir yang hidup dalam jaminan Islam. Nah, jadi henteu diserang deui gitu. Orang Kristen pun akrab dengan budaya Yahudi. Dipinter bapak ibunya. Nah, ini ciri fisiknya ya, disebutkan oleh Arthur Koestler, bule tapi sipit. Aya teu bule sipit? Ayahnya emang nu sipit teh orang Cina hungkul sanes. Orang Cina, Jepang, Mongol, Korea memang sipit. Ternyata bule ge aya anu sipit. Ya sararipit tah nu menguasai ayeuna nya. Tos. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Askenazi itu menurut Syekh Thoriq Suwaidan dan juga menurut Arthur Koestler, nanti banyak sumber lain ya. Boleh nanti dikumpulkan sumber-sumber yang memang menyebut tentang suku Khazar ini. Ya, suku Khazar. Jadi mereka bukan Yahudi asli, tapi Yahudi konversi begitu ya, karena masuk Yahudi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalaupun di luar sana ada yang membela Yahudi Askenazi ini, ya, supaya dianggap sebagai Yahudi asli, tidak ada masalahnya. Sok we, karena mau asli ataupun palsu, nasib akhir mereka akan sama. Ku Allah tadi azab. Mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih di makalah halaman ketiga ya. Ini semua yang tadi saya bacakan ada di makalah tuh, ya. Kata Dr. Thoriq Suwaidan bahwa kelompok Askenazi ini dikenal bersifat ekstrim dan enggan menerima bermacam peradaban. Alim tengah hiji jeung batur teh. Mereka sangat tertutup dan hanya berpegang pada ajaran Torah dan Talmud. Ya, Torah, kitab Torah, Taurat, Talmud ini semacam penafsirannya begitu. Jumlah mereka terus bertambah pesat sehingga pada abad ke-19 Masehi jumlah mereka mencapai 90% dari populasi penduduk Yahudi di dunia. Nya, Yahudi mah seueur putrana rendai putrana teh. Justru taktik mereka nih supaya mereka banyak anak, sedangkan bapak ibu sedikit anaknya. Jadi dunia teh dikuasai oleh mereka karena mereka banyak, kita punya anak sedikit ya. Jadi bayangkan bapak ibu, kalau kita punya anaknya hanya satu, hanya dua ya, itu akan menurunkan populasi penduduk.
Jadi kalau kita misalkan punya anak satu nih, berarti kan satu anak ini hasil dari pernikahan dua orang. Dua orang ini hasil dari, kan dua orang ini ibu bapaknya punya orang tua juga kan? Ya, misalkan orang tua ini, orang tua laki-laki dua, orang tua perempuan dua, tuh dari 4 orang hanya menurunkan 1 orang generasi pelanjutnya. Bagaimana kalau 2? Sami we 2 ge teu aya kemajuan. Tapi 2 tidak akan terlalu parah ya krisisnya seperti anak 1. Kalau 2 jumlahnya jadi setengahnya. Tina opatan lahir 2an kan gitunya. Yang bagus mempertahankan jumlah populasi itu ya lebih dari 2 anaknya. Anaknya harus lebih dari 2. Yahudi saja ini dalam berapa abad coba mereka terus ya melahirkan anak-anak sampai 90% Askenazi itu menguasai populasi Yahudi. Mereka mayoritas ingin tinggal di Eropa ya. Mereka tidak ikut bermigrasi ke Palestina. Kayak can jadi kemunus jadi ngalih gitu. Ayeuna mah can jadi mah nonton heula kalem sila ipis. Nu penting otaknya mereka, dananya dari mereka, nu ripuh saha nu maot batur nya. Kalau nanti Palestina atau Israel sudah dikuasai, sudah siap huni, baru mereka pindah. Nah, kata Syekh Suwaidan, kekuatan finansial mereka semakin bertambah dari waktu ke waktu. Mereka bergabung dengan sistem kapitalisme barat, sebab mereka sejatinya adalah Yahudi yang berasal dari golongan bangsawan. Mereka adalah pelaku riba. Mereka juga pedagang. Matak tadi suku Lewi ge cenah aya keneh turunanana ayeuna mah. Suku Levi itunya dagang acik lancingan jeans. Levis. Mereka itu pedagang. Makanya ketika sekarang Israel rame lagi membombardir Palestina, kita boikot barang dagangannya ya. Jangan lupa ibu memboikot barang dagangan Zionis. Ada kan daftarnya apa saja. Nah, sekarang saham-sahamnya sudah menurun drastis di Indonesianya. Nah, mereka pedagang dan pialang di dalam sistem feudalisme. Tidak heran apabila mereka menjadi donatur dan pemodal utama terhadap proyek-proyek kolonialisasi Eropa. Setiap penjajahan dari biayaan itu kolonialisasi di mana-mana nih. Zionisme Israel dianggap sebagai gerakan asli Askenazim tuh ya. Jadi Zionis itu diprakarsai oleh orang Yahudi Askenazi, meskipun tidak semua Yahudi Askenazi itu Zionis. Termasuk Albert Einstein itu tidak mendukung Zionisnya. Albert Einstein mah ingin hidup berdampingan dengan orang Palestina. Siapa yang ngotot mendirikan gerakan Zionis? Eta Theodor Herzl tehnya. Theodor Herzl ya, orang Yahudi Austria. Geus kekerbekan nama disiksa dah di alam kubur. Nah, bahkan Bapak Ibu, menurut Karen Armstrong, kenal punya Karen Armstrong? Ya, sejarawan hebat kan, mantan biarawati ya di Amerika. Kata Karen Armstrong, meskipun banyak aktivis awal Zionis adalah orang-orang sekuler, itu sebetulnya tidak percaya agama ya, yang tidak lagi memegang kepercayaan agama tradisional Yahudi, tetapi mereka menyebut gerakannya dengan salah satu nama kota suci, Zionis, Yerusalem, Zion kan. Gerakan Zionis teh gerakan kembali ke bukit Zion. Nama kota suci tempat yang bersejarah panjang dan memiliki nilai penyelamatan. Zionisme modern seperti banyak ideologi lainnya muncul sebagai perubahan dari gerak keagamaan
menjadi gerakan politik sekuler. Tuhnya, mata gerakan Zionisme yang penting menguntungkan, bukan lagi gerakan keagamaan. Janten upami Palestina lawan Zionis Israel tidak sesederhana Islam lawan Yahudi. Nah, bukan begitu ya. Di tubuh negara Israel ada orang-orang Yahudi yang membela Palestina, ada Yahudi Ortodoks. Misalkan sekte Naturei Karta. Naturei Karta itu tidak mau ya mendirikan negara Israel. Mereka lebih suka hidup berdampingan. Dan jangan kaget Bapak Ibu, di tubuh negara Palestina pun ada yang membantu Zionis. Meskipun kita tidak tahu satu persatu orangnya, tapi ada yang bekerja di dalam. Jadi Palestina lawan Israel ini murni penjajahan ini, yang dipakai kedok isu agama supaya banyak yang mendukung. Jadi Zionis mendirikan negara Israel pakai kedok agama Yahudi. Nanti orang Yahudi kan dukung semua. Ya. Palestina nanti kan mayoritas Muslim, maka orang Islam akan terlibat. Padahal memang tujuannya adalah ya menguasai dari Palestina, menguasai dunia dari Palestina. Nah, disebutkan di sini surah Al-Isra ayat 104. Ini unik ayatnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dari dulu nih, ketika Bani Israel itu menyeberang sungai laut ya, menyeberang Laut Merah di zaman Nabi Musa alaihissalam, turunlah firman Allah kepada Musa supaya mereka tinggal di Palestina. Nah, ini perintah Allah. Jadi ada jamaah bertanya kepada saya, Pak Ustadz, cenah pas Fir'aun tenggelam, Nabi Musa tidak pulang lagi ke Mesir, meureun jadi raja, cenah gitu. Jawabannya ini, karena Musa setelah peristiwa membelah lautan itu oleh Allah diperintah untuk tinggal di Palestina. Itu jawabannya. Allah berfirman, wa qulna mim ba'dihi li bani Israil uskunul ardo fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, negeri Palestina. Maka apabila datang masa berbangkit, sudah dekat hari kiamat, niscaya kami datangkan kalian dalam keadaan bercampur baurnya. Pesanes Bani Israel unggul. Bercampur baur lafifan itu di dalam tafsirnya disebutkan bercampur baur dengan musuh-musuh kalian. Loh, disangkana rerencangan padahal mah musuh Zionis teh. Yahudi teh hanas atoh gitu Bu, dipangadamelkeun negara, dimajukeun, asa ditulungannya ku Zionis teh. Padahal Zionis itu sebetulnya punya kepentingan ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya perbedaan antara Yahudi Bani Israel keturunan Yakub dengan Yahudi yang memprakarsai pergerakan Zionis hari ini ya sangat mencolok, terutama dari segi wajah ras begitu ya. Karena Bani Israel asli itu turunan Sem, rumpun bangsa Semit, sedangkan yang memprakarsai gerakan Zionis adalah orang-orang Askenazi yang justru wajah